Lanjut, pemirsa kita telah terhubung dengan Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Pakuan. Selamat sore, Prof. Andi. Sore. Terima kasih, Prof. Andi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. DKPP memutuskan bahwa Ketua KPU Hashim Asyari resmi diberhentikan karena tindak asusila. Bagaimana Anda melihat hal ini? Pertama ya, masalah ini memprihatinkan karena menyangkut isu asusila. Tapi sebetulnya yang kita lihat ya, kalau saya lihat lebih kepada penggunaan fasilitas negara ya oleh teradu Ketua KPU ya. Tapi kalau hubungan personal nggak bisa disalahkan hanya pada Ketua KPU, mantan Ketua KPU Hashim Asyari, karena hubungannya sudah lama. Hubungannya sudah lama dong, hubungannya antara dua orang dewasa. Yang kemudian kalau memang ada persoalan tidak pidana asusila, seharusnya korban ini melaporkan dulu kepada kepolisian di Amsterdam, di Belanda. Itu penting itu. Baik. Jadi kita sepakatlah bahwa persoalan pada pelanggaran susila segala macam harus direspon dengan baik dan KPU memutus. Tetapi dari segi aspek hubungan personal, ya dari segi aspek hubungan personal itu tidak hanya bisa dibebankan persoalan ini pada Hashim, ya, tapi juga pada korban. Kan hubungan lama kemudian terjadi masalah itu. Ini bukan tiba-tiba ini. Prof, meskipun hubungan personal nih yang lama. Oke, Prof. Andi, meskipun tadi ada salah satu poin pernyataan yang menyebutkan bahwa ada pemaksaan begitu untuk berhubungan ketika dipanggil ke salah satu kamar hotel begitu. Sementara ini sudah menolak, tetapi kemudian ada paksaan di sana. Bagaimana Anda melihat kalau ini? ada pemaksaan itu adalah sebuah peristiwa pidana, kriminal. Ya? Oke. Harusnya korban ini melaporkan ke polisi Belanda. Saat itu juga? Dan baru diproses. Saat itu juga. Jadi titik lemah dari masalahnya adalah kenapa dia tidak memproses, tidak melapor pada polisi Belanda pada saat itu. Ini kan bisa dibilang tidak pidana pemerkosaan ini. Ya, tidak pidana pemerkosaan. Dan itu sensitif di barat itu. Oke. Di Eropa sangat sensitif. Mungkinkah kita bisa kaitkan ini dengan relasi kuasa? Begitu yang menyebabkan kemudian korban enggan untuk... Saya tidak tepat itu ya. Saya bukan membela Hashim, membela ketua dan membenarkan dugaan tidak pidana susila. Tapi kita harus lihat di persoalan secara proporsional ya, secara proporsional. Ini kan ada Pak ingkar janji kawin. Loh kalau Hashim misalnya jadi mengawini perempuan tadi, korban tadi, tidak terjadi tidak pidana susila, tidak ada pelaporan. Ya kan? Ini karena Hashim tidak merealisasi janji kawin. Itu aja masalahnya kalau menurut saya ya. Prof. Andi, kalau kita lihat berdasarkan aturan ataupun hukum tata negara, apakah putusan dari DKPP ini kemudian dianggap sudah final ataukah bisa ada upaya hukum dari KPU sendiri? Kalau saya mendorong Hashim banding perkarakan ini ke PT UN. Bukan karena saya membela itu. Ini ada hubungan personal dan kemudian ada janji kawin, ya. Kemudian ya persoalan-persoalan seperti itu ya. Jadi kalau janji nikahnya, janji kawinnya dipenuhi, misalnya kawin siri misalnya, nggak ada masalah. Kemudian apabila perempuan itu dibelikan rumah nggak ada masalah. Ya, jadi saya lihat motif karena ini apa, ya kan? Bukan berarti saya tidak bersimpati pada korban. Motifnya apa? Motifnya dan kemudian kalau memang tuh ada sebuah kejahatan, dia laporkan di polisi Belanda. Pada saat itu begitu dia diajak berhubungan badan secara paksa, begitu dia keluar dari kamar langsung lapor ke polisi Belanda. Mas, di Belanda itu kantor polisi dekat, ya kan? Apalagi daerah-daerah stasiun, ya dekat. Kenapa dia tidak lapor? Ya, itu yang saya pertanyaan, motifnya apa? Prof. Andi, kalau melihat dari keterangan dalam persidangan ataupun keterangan korban begitu ya, perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KPU ini kan seolah-olah semacam ada rangkaian tindakan yang terstruktur begitu ya. Apakah ini juga bisa dibawa ke ranah hukum seperti pidana atau perdata tadi Anda sampaikan kalau ternyata ini benar? Di awal begitu terjadi peristiwa itu, dia lapor ke polisi di Belanda. Biar Hashim ditangkap,
Ini kan enggak. Ya, panjang diulur-ulur, janji kawin, janji beli rumah atau apa, nggak terjadi. Itu yang mendorong itu peristiwa ini muncul. Ya, jadi saya lihat dan saya juga ini juga bersimpati juga dengan ketua KPU di mantan ketua KPU. Dia berterima kasih, dia menyampaikan menerima perkara, artinya berjiwa besar Hasim nih. Ya, menerima sanksi itu walaupun ada celah hukum untuk menggugat balik dan kemudian melaporkan ke polisi. Kalau menurut saya, ya. Prof. Andi, Kak, ada yang juga menarik perhatian dan menjadi sorotan begitu. Kenapa? Karena dalam putusan DKPP juga dibacakan bahwa Hasyim Asyari terbukti sengaja mengubah peraturan KPU terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. DKPP kemudian juga menyebutkan Hasyim terbukti telah mengincar pengadu sejak awal. Dari kacamata Anda ini seperti apa? Ini kan hubungan antar laki dengan perempuan, ya hubungan antar orang dewasa. Kalau dia suka dengan perempuan itu tentunya dia akan terus menerus menggoda. Kalau dia nggak suka dia tidak akan melakukan hubungan lebih lanjut. Termasuk sampai merubah aturan KPU begitu. Kemudian dijanji kawin. Ya kalau peraturan KPU dirubah kan kenapa nggak misalnya diskorsi awal misalnya gitu kan? Kalau peraturan KPU. Dan siapa yang keberatan dengan peraturan KPU? Saya sama sekali memposisikan diri saya ya terhadap persoalan asusila ini saya sangat prihatin. Ya, tapi kita harus melihat secara proporsional. Kenapa begitu kejadian seketika perempuan itu, korban itu lapor ke polisi Belanda biar Hasyim ditangkap. Kenapa tidak diulur ini? Janji menikah, janji beli apartemen, janji beli apa properti. Kan itu yang muncul dari persoalan. Ya, dan kemudian ya saya kira ini hubungan antara orang dewasa. Apa betul persetubuhan itu paksa menggunakan relasi kekuasaan, ya kan? Nah ini kan peristiwa berlangsung cepat dan kemudian dia bisa lapor seketika kepada security hotel terjadi pidana. Mas, kalau kayak gini-gini persoalan seperti ini ya cepat di Belanda itu polisi datang tangkap langsung tuh Hasyim itu, ya kan? Tapi kan tidak dilakukan. Jadi bisa pertanyaan motifnya apa? Baik, Prof. Andi terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di Berita Satu sore hari ini. Sudah berkenan bergabung bersama kami. Nanti kita akan coba update kembali. Kita akan kawal juga melihat ini kasusnya seperti apa begitu ke depannya. Selamat sore. Ya. Prof. Andi Asrun. Pemirsa, demikian diskusi kita tadi dengan Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Papua.